Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten dokter sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Jaza Kamali dari tutor C14 dengan NPM 153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai breastfeeding counseling. Nah, dari breastfeeding counseling ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perkenalan dan kemudian tahap konselingnya sendiri. Nah, pada tahap perkenalan kita harus menyapa pasien terlebih dahulu, khususnya berarti di sini ibu, menanyakan namanya ibu, memperkenalkan diri dan juga menanyakan bayi atau anak dari yang bersangkutan seperti itu. Kurang lebihnya demikian. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Jaza yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Punten dengan ibu siapa? Baik, setelah menanyakan nama ibu, kita lanjutkan dengan menanyakan nama bayinya. Baik, kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nama bayi ibu siapa ya ibu? Misalkan namanya Samsul dan anaknya laki-laki. Baik, kalau boleh tahu usia dek Samsul berapa ya ibu? Kemudian setelah itu ditanyakan juga adik Samsul merupakan anak yang keberapa. Nah, bagaimana ibu dan bayinya apakah ada kendala dalam melakukan pemberian ASI ibu? Baik, untuk kendalanya sendiri apa ya ibu? Oh, kesulitan dalam memberikan ASI begitu ya, Bu. Baik, baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pemberian ASI yang baik untuk memudahkan Ibu dalam memberikan ASI kepada anak Ibu, kepada Dek Samsul begitu ya. Baik, langkah yang pertama yaitu saya akan membantu Ibu agar bisa menyusui anaknya dengan lancar dan nyaman. Pastikan juga ketika Ibu akan menyusui, Ibu harus dengan posisi yang nyaman seperti itu, supaya ASI yang keluar juga maksimal. Posisikan bisa duduk atau diberikan bantalan di bagian punggung dan juga kakinya. Namun kakinya jangan sampai menggantung seperti itu. Kemudian posisikan kepala dan juga badan bayi lurus sesuai dengan posisi ibu. Dapat dilihat bahwasanya telinga dan bahu dalam satu garis. Kemudian kepala dan badan tersanggah dengan baik. Apabila bayinya kecil sebaiknya disanggah hingga kaki. Jadi bayi dari kepala sampai kaki itu disanggah menggunakan bantal seperti itu supaya bisa sejajar dengan ibunya. Kemudian hadapkan bayi ke ibu dan letakkan bayinya pada bagian dada ibu. Nah, jadi untuk mempermudah bayi dalam menyusu ke ibunya, maka posisikan tepat pada payudara ibu seperti itu. Kemudian dekatkan wajah bayinya ke bagian payudara dan pastikan bahwasanya hidungnya itu mengarah ke puting supaya memudahkan bayi dalam mengambil nafas. Nah, kemudian sanggah payudara dengan 4 jari di bagian bawah. Jadi posisikan, anggap ini payudara seperti itu ya. Seperti ini. Kemudian posisikan 4 jarinya itu di bagian bawah seperti ini. Misalnya seperti ini. Posisikan di bagian bawah, terus jempol atau ibu jari itu di bagian atas seperti itu untuk membantu memicit-micit. Kemudian sentuhkan puting ke bagian atas bibir bayi dengan cara berulang-ulang hingga mulut bayi itu terbuka lebar. Karena ketika bayi dirangsang dengan adanya puting susu ibu, maka ya bayi akan membuka mulutnya dan segera masukkan payudara dengan tetap mengarahkan puting ke arah langit-langit. Nah, di sini terdapat tanda-tanda pelekatan yang benar, yaitu saat mulut bayi itu membuka lebar, maka pasti posisinya itu sudah benar begitu. Kemudian bagian areolar yang bagian atas itu lebih banyak terlihat dibandingkan yang bagian bawah. Kemudian bibir bayi itu terbuka dengan lebar dan dagu bayi itu menempel ke payudara. Nah, itulah tanda-tanda pelekatan yang benar. Sehingga kita juga harus memastikan tadi mengenai penyangga menggunakan bantal itu sangatlah penting karena itu dapat mempermudah bayi dalam sejajar dengan payudara ibu seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu untuk menyusunya? Apakah sudah nyaman? Bagaimana yang dirasakannya seperti apa? Seperti itu. Kemudian kita harus menjelaskan juga kepada Ibu manfaat dari ASI itu yang sebenarnya. Dari ASI itu sendiri sangat banyak manfaatnya Ibu. Mulai dari nutrisi untuk bayi, kemudian memberikan ikatan batin antara ibu dan anak, memberikan kekebalan tubuh untuk bayi dan juga sebagai alat kontrasepsi alami Ibu. Kemudian Ibu juga bisa mengganti ASI Ibu dengan susu formula namun setelah bayi cukup seperti itu. Bayi cukup umur. Nah, pastikan sebelum cukup umur ibu jangan mengganti dengan susu formula begitu karena manfaat ASI sangatlah penting. Apabila diganti dengan susu formula apabila belum cukup umur, maka itu sangat berisiko pada saluran pencernaan dan bisa meningkatkan risiko infeksi juga. Dari itu untuk anjuran ASI secara eksklusif itu sampai 6 bulan ya Ibu. Lalu berikan makanan pendamping juga bagi ASI saat bayi berusia 6 bulan seperti itu. Kemudian ibu juga dapat menyusui setiap 2-3 jam. Kemudian apabila terdapat kesulitan dalam mengeluarkan air susu,
maka bisa juga dibantu oleh keluarga atau suami dengan memijit pada bagian punggung ibunya. Nah, bisa juga ASI ibu disimpan dalam lemari es dengan cara diperas dengan jari dan juga telunjuk jempol. Kemudian ditaruh di bagian botol yang bersih. Sehingga kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian disimpan sehingga ketika kita ingin memberi, itu sudah banyak seperti itu. Kemudian baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak, baik Ibu. Semoga Ibu dan baik Ibu sehat selalu ya Ibu. Mungkin sekian Ibu menjelaskan dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.